Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Rizky Nurfadilah selaku moderator bersama rekan saya yang lainnya, yaitu Sabina Rasmita, Rizky Nazlia, Rizka Amelia, Ridwan Hamid Kolbi, dan Rashid Fauzan Hasibuan. Kelompok kami akan membahas tentang faktor alat pendidikan. Dapat kita ketahui bersama bahwa pendidikan tidak akan lengkap tanpa adanya faktor alat pendidikan. Faktor alat pendidikan ini bertujuan untuk menunjang berhasil atau tidaknya pendidikan tersebut. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas oleh pemateri pertama, yaitu Sabina Rasmita yang akan menjelaskan tentang pengertian alat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai alat pendidikan. Alat pendidikan adalah sesuatu yang membantu terlaksananya pendidikan di dalam mencapai tujuannya, baik berupa benda atau bukan benda. Alat pendidikan mempunyai pengertian yang sangat luas sekali. Oleh sebab itu, dalam membicarakan alat-alat pendidikan, perlu diadakan pembagian-pembagian, sebab ada yang menganggap bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai satu tujuan pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi, dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Langeveld 1971, alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dengan demikian, alat pendidikan adalah tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk membantu terlaksananya suatu proses pendidikan guna mencapai suatu tujuan pendidikan, baik berupa benda atau bukan benda. Nah, karena penjelasan sebelumnya, kita jadi tahu nih apa itu arti dari alat pendidikan. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan rekan saya, yaitu Rizky Nazlia, yang akan membahas tentang alat merupakan perencanaan pelaksanaan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alat merupakan perencanaan pelaksanaan pendidikan. Menurut ahli Gurut, perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Jadi, menurut pendapat saya, definisi perencanaan pendidikan disimpulkan dari pendapat jurus tersebut adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang lain, dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan lain. Berikut merupakan alat-alat dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama ada akuntabilitas, alat utama perencanaan pendidikan. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya, tanggung jawab seorang guru terhadap anak didiknya. Jadi, akuntabilitas itu sendiri adalah suatu keadaan para petugas pendidikan yang mampu bekerja dan memberikan hasil kerja yang tepat dengan kriteria yang sudah ditentukan bersama, sehingga memberikan hasil kerja yang tepat dengan kriteria yang sudah ditentukan bersama, sehingga memberikan rasa puas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Akuntabilitas dalam dunia pendidikan meliputi yang pertama, program dan manajemen personalia yang mengarah kepada tujuan. Yang kedua, penekanan manajemen yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pengembangan program, pengembangan personalia, peningkatan hubungan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan manajemen. Yang melaksanakan akuntabilitas ditujukan kepada seorang guru, seorang administrator, seorang kelompok minoritas, orang tua siswa, ahli psikometri, dan orang-orang luar lainnya. Akuntabilitas menurut ranking, maksudnya ialah kemampuan anak didik dalam mencapai tujuan akuntabilitas sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan para siswa. Yang kedua, pilihan program para siswa. Yang ketiga, pemeriksaan oleh masyarakat atau kontrol. Yang keempat, aktivitas ekstrakurikuler. Yang kelima, penyakit dan kemungkinan sakit siswa. Yang keenam, disiplin yang standar dan pakaian siswa. Yang ketujuh, materi pelajaran. Yang kedelapan, metode mengajar. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menentukan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan program yang dikerjakan. Dalam perencanaan disebut misi atau tujuan perencanaan. Yang kedua, program dioperasionalkan sehingga menimbulkan tujuan-tujuan yang spesifik. Yang ketiga, menggambarkan kondisi tempat bekerja. Yang keempat, menentukan otoritas atau kewenangan petugas pendidikan. Yang kelima, menentukan pelaksanaan yang akan mengerjakan program. Ia bertanggung jawab. Yang keenam, membuat kriteria performan pelaksanaan yang dikontrak secara jelas. Yang ketujuh, menentukan pengukur yang bersifat bebas, yaitu orang-orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Yang kedelapan, pengukuran dilakukan sesuai dengan syarat pengukuran umum yang berlaku, yaitu secara insidental, berkala, dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan, hasil pengukuran dilaporkan kepada orang yang berkaitan. Kemudian ada pembagian alat pendidikan. Menurut sifatnya, alat pendidikan dibagi atas dua, yaitu preventif dan represif. Yang pertama, alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif merupakan alat pendidikan yang bersifat pencegahan, yaitu untuk menjaga agar hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses pendidikan bisa dihindarkan. Adapun yang termasuk di dalam alat pendidikan preventif adalah yang meliputi tata tertib, anjuran, dan larangan, paksaan, disiplin. Semua alat pendidikan preventif ini bisa dicantumkan dalam buku tata tertib sekolah. Kemudian alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau korektif. Alat pendidikan ini berfungsi di mana pada suatu ketika terjadi pelanggaran tata tertib, maka alat tersebut penting untuk menyadarkan kembali hal-hal yang baik, benar, dan tertib. Adapun yang termasuk alat pendidikan represif antara lain: yang pertama, pemberitahuan. Yang kedua, teguran. Yang ketiga, peringatan. Yang keempat, hukuman. Dan yang kelima, ganjaran. Semisalkan adanya guru BK pada sekolah. Namun, menurut pendapat An-Nawawi, pembagian alat-alat pendidikan itu menjadi 3. Yang pertama, gedung sekolah. Yang kedua, perpustakaan. Yang ketiga, alat peraga. Kemudian alat pendidikan dilihat dari bentuknya. Berbentuk benda atau material, yaitu alat-alat pengajaran yang berupa benda-benda yang nyata. Contohnya bangunan atau tanah lahan, meja, bangku, papan tulis, dan sebagainya. Berbentuk non-benda atau non-material,
yaitu alat-alat pendidikan yang tidak bersifat kebendaan, melainkan segala macam keadaan atau kondisi, tindakan dan perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai saran dalam melaksanakan pendidikan. Contohnya pembiasaan, suruhan, larangan, anjuran, ajakan, hukuman, pujian, teguran, dan pengawasan, dan masih banyak lagi. Kemudian alat pendidikan dilihat dari pelaksanaannya. Yang pertama, alat pendidikan langsung atau direct adalah suatu alat pendidikan yang disampaikan atau diberikan secara langsung kepada peserta didik. Contohnya mengajar, menerangkan, itu dia. Yang kedua, alat pendidikan tidak langsung atau indirect, yaitu berarti suatu alat pendidikan yang diberikan atau disampaikan secara tidak langsung melalui perantara. Kemudian, pembagian alat pendidikan menurut Dr. Andes Suwarno dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, alat pendidikan positif dan negatif. Positif yang ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, misalnya baik pembiasaan, perintah, pujian, atau ganjaran. Yang kedua, alat pendidikan negatif. Tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk, misalnya larangan, celaan, peringatan, ancaman, hukuman. Kemudian alat pendidikan preventif dan korektif. Yang dimaksud preventif maksudnya adalah mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, misalnya pembiasaan perintah, pujian, ganjaran, seperti contoh pada alat pendidikan positif. Yang kedua, korektif, jika maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, misalnya celaan, ancaman, hukuman. Kemudian alat pendidikan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Nah, yang dimaksud yang menyenangkan di sini yaitu menimbulkan perasaan senang pada anak-anak, misalnya pujian. Kamu nak cantik banget, pintar sekali, hari ini rapi sekali, itu yang dimaksud dengan pujian. Kemudian yang tidak menyenangkan maksudnya menimbulkan perasaan tidak senang pada anak, misalnya hukuman, terlambat dihukum, sikit-sikit ribut dihukum, begitu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizka Amelia, yang akan membahas tentang hubungan alat dengan tujuan pendidikan. Nah, kira-kira apa ya hubungan alat dengan tujuan pendidikan? Yuk kita simak materinya bersama. Di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai hubungan alat dengan tujuan pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau langkah yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Meskipun tujuan pendidikan itu adalah sesuatu yang baik, namun apa bentuk atau jenis daripada tujuan? Itu adalah bermacam-macam, sesuai dengan bidang studi dan tingkatan. Apabila bidang studi dan tingkatan tujuan atau pendidikan berbeda, tentunya alat pendidikan pun juga berbeda-beda keahlian dan orientasinya. Meskipun dalam bidang studi yang sama, lebih-lebih dalam bidang studi yang berbeda, maka tentunya alat yang dipakai juga berbeda. Pendidik tidak boleh memaksakan diri menggunakan alat yang bukan ahlinya yang tidak cocok. Anak didik sebagai pihak yang dikenai perbuatan mendidik adalah pihak yang pertama-tama diperhatikan dalam menimbang-nimbang penggunaan alat-alat pendidikan. Ada beberapa macam tujuan pendidikan diantaranya sebagai berikut. 1. Tujuan umum. Tujuan umum ialah tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus ialah pengkhususan dari tujuan umum atau dasar. Yang ketiga, tujuan tak lengkap atau tak sempurna, ialah tujuan yang hanya mencakup salah satu daripada aspek saja. Yang keempat, tujuan sementara ialah tujuan yang dicapai pada tiap tingkat perjalanan menuju tujuan akhir. Yang kelima, tujuan insidentil. Tujuan insidentil ialah tujuan yang timbul karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan. Dan yang terakhir,
tujuan intermediair ialah tujuan yang merupakan alat atau perantara untuk mencapai tujuan lain. Terima kasih. Selanjutnya, materi keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, Ridwan Hamid Kolbi, yang akan membahas tentang macam-macam alat pendidikan. Macam-macam alat pendidikan. Mengenai macam-macam alat pendidikan, kita dapat membedakan alat-alat pendidikan ke dalam dua golongan, yaitu A. Alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif ialah alat yang bersifat pencegahan. Tujuan alat pendidikan preventif itu diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, dan untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan bisa dihindarkan. Contoh misalnya tata tertib, anjuran perintah, larangan, dan paksaan. B. Alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik dan tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi sesuatu perbuatan yang dianggap dengan peraturan-peraturan atau sesuatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan. Misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Macam-macam alat pendidikan ditinjau dari segi menurut Dr. Randus Suwarno sebagai berikut. A. Alat pendidikan positif dan negatif. 1. Positif, jika ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, contohnya seperti baik perintah, ganjaran, pembiasaan atau pujian. 2. Negatif, jika tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk, contohnya seperti peringatan, hukuman, ancaman, atau larangan, celaan. B. Alat pendidikan preventif dan kolektif. 1. Preventif, apabila dimaksudkan mencegah anak sebelum dia berbuat sesuatu yang tidak baik, contohnya seperti pujian, ganjaran, pembiasaan perintah. 2. Kolektif, jika maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, contohnya seperti hukuman, celaan, atau ancaman. C. Alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. 1. Alat pendidikan yang menyenangkan ialah alat yang membuat perasaan senang pada anak-anak seperti pujian atau ganjar. 2. Alat pendidikan yang Di sini kami akan menambahkan dalil yang berkaitan dengan pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rashid Fauzan Hasibuan. Mereka pendidik apabila seorang itu mendidik manusia dengan memberikan ilmunya sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat dijelaskan bahwa seorang pendidik ialah harus memiliki sikap penyantun. Ahli fikih artinya dia harus cerdas, ulama artinya dia paham tentang agama. Disebut pendidik apabila dia mendidik, memberikan ilmunya atau mengajarkan ilmunya itu secara sedikit-sedikit kepada pendidik, kepada calon peserta didiknya. Kemudian hadis tentang pendidikan dan harta yang berbunyi, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama innama warisul ilma faman akhadha bihi akhadha bihazin wafir. Artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian ilmu itu, maka ia mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Jadi dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa baginda kita Nabi besar Muhammad SAW tidak mewariskan kepada hambanya dinar dan dirham, mata uang pada saat itu. Tapi Nabi SAW mewariskan ilmunya, mewariskan ilmu agama dan apapun ilmu itu. Jadi ilmu di sini itu yang diwariskan, itu yang harus kita gapai dan kita ambil, kita pelajari.
Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya dengan baik. Masya Allah. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan tidak akan mencapai tujuan jika tidak ada faktor dari alat pendidikan yang mendukung di belakangnya. Mungkin itu saja video yang dapat kami sajikan dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.